Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Pada kesempatan ini saya akan belajar dan sharing-sharing ketemu saudara-saudara semua. Bahwasannya kita akan belajar bagaimana menginstal Python di hosting sebelum kita meng-create sebuah project-project yang menarik di Python. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman saya yang satu ini, yakni Django Framework. Ini yang teman-teman mungkin sudah tidak asing menggunakan Django. Django adalah sebuah CMS yang memang sangat advance digunakan untuk membuat sebuah marketplace ataupun learning managing system, dan banyak lagi project-project yang bisa digunakan menggunakan Django. Kita coba menyinggung sedikit secara teoritis sebelum kita masuk ke cara bagaimana instalisasi Python di hosting kalian. Oke teman-teman, sebelumnya framework Django itu yaitu sebuah kerangka kerja web Python yang dirancang untuk mengembangkan sebuah aplikasi web, yakni sangat cepat dan sangat aman menggunakan framework Django sendiri, karena ketika menggunakan bahasa linguist programming Python, yaitu membuat sebuah app di Django itu sangat mudah. Pertama, teman-teman hanya membuat sebuah model di mana model ini mewakili sebuah struktur data yang saling terhubung antara model dan view.py. Kemudian template sendiri, ketika teman-teman meng-create sebuah app Django, itu digunakan untuk menampilkan tampilan dan tata letak halaman web. Jadi template ini bertanggung jawab terkait tampilan yang ingin teman-teman tampilkan berdasarkan model dan view yang teman-teman sudah buat. Kemudian Django project, jadi setelah nanti kita berhasil menginstal Python, teman-teman membuat sebuah project. Di project tersebut sudah terdapat beberapa default file, yakni model.py dan view.py, dan tentunya pengaturan setting.py. Setting.py ini sangat penting. Kalau saya menganggap ini jantungnya dari sebuah app Django, karena di sini kita melakukan mengatur database, kemudian aplikasi, tampilan, dan banyak lagi yang bisa kita install di setting.py ya. Mungkin di lain sesi kita akan membahas bagaimana struktur dari setting.py itu sendiri. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, model itu merupakan mendefinisikan tabel yang berbasis data yang berisi sebuah definisi atribut yang menghubungkan antara view.py dan model yang kita ingin buat. Sedangkan view itu bagian dari logika aplikasi yang mengatur yang akan diproses ke template itu sendiri. Jadi view.py akan mengirimkan sebuah model, kemudian akan mengirimkannya ke template. Template akan menghasilkan tampilan akhir. Jika kalau terjadi error, pasti akan berpengaruh di template sendiri. Terkadang ada salah definisi di model, itu akan berpengaruh ke view dan akan berujung ke template sendiri. Ini admin interface untuk user admin, jadi setiap admin bisa mengelola bagaimana tampilan panelnya di admin interface. Mungkin ini secara teori gambaran apa-apa saja yang terkait di Django, di folder app Django itu sendiri. Saya nanti akan memperlihatkan beberapa isi dari app Django yang seperti saya jelaskan tadi. Tentu untuk membuat proyek Django itu sederhana, teman-teman. Ketika menggunakan Mac atau Windows, teman-teman tinggal Django admin start project, nama projectnya to do list. Kemudian setelah berhasil membuat Django admin start project, teman-teman membuat nama aplikasi dengan nama text. Jadi setelah admin Django setelah berhasil dibuat, teman-teman membuat start app text. Setelah berhasil membuat startup text, teman-teman install modelnya. Teman-teman bisa membuat model seperti ini di dalam model.py. Jadi setelah membuat model class text dengan isi model ada title, description, dan completed,
teman-teman melakukan migrasi, apakah migrasi dari model yang teman-teman kali buat berhasil atau tidak, dengan mengklik di terminal dengan perintah python -py make migration text. Jadi teman-teman akan melakukan make migration text atau membuat database, kemudian manage.migrate. Jadi ketika berhasil, teman-teman tinggal run server saja. Tapi sebelum teman-teman run server, sebaiknya teman-teman melakukan views.py, yakni membuat sebuah views sebelum dilemparkan ke template.html. Template HTML-nya sederhana, ini merupakan sebuah modul untuk pengenalan sebenarnya. Mungkin secara teknisnya pasti ada yang berbeda. Kemudian di tampilan template dan template text.py ada text list HTML. Jadi di text list HTML berisikan daftar tugas, kemudian title, dan itu karena kita hanya membuat model yang sangat sederhana, yakni title dan description, jadi kita hanya ingin menampilkan bagian title dan bagian isi dari description-nya tadi. Kemudian teman-teman set bagaimana url.py-nya, kemudian seperti teks ini akan menjadi sebuah URL dengan mengambil teks dari sebuah model yang kita buat sebelumnya. Kemudian teman-teman run server dan bisa diakses menggunakan localhost atau ke server sendiri. Oke, kita lanjut bagaimana proses instalisasi Python di hosting teman-teman. Sebelum kita akan belajar mengenai bagaimana mendevelop sebuah website menggunakan Django. Sekedar memperlihatkan teman-teman ada beberapa base yang telah saya buat. Ini merupakan contoh dari beberapa penjelasan saya tadi. Ini kita lihat sendiri di template ada beberapa tampilan untuk HTML, kemudian model, ini memperlihatkan model yang telah saya buat. Ini model masih sederhana. Kemudian url.py untuk menentukan URL dari model yang kita buat. Kemudian view.py sebelum dilempar ke template. Kemudian saya juga memperlihatkan bagaimana bentuk dari setting.py yang sangat berpengaruh dalam proses instalisasi app. Kemudian kita menentukan interface dari panel juga di sini, menentukan model media file juga di sini, database juga di sini. Jadi ini sangat penting. Jadi semuanya saling berkaitan. Oke, mari kita lihat bagaimana proses instalisasi Python sebelum kita membuat sebuah app. Terima akses cPanel-nya, cPanel kalian. Login, kita akan login di cPanel kalian. Kemudian saya akan beritahu bagaimana membuat subdomain di cPanel ini. Teman-teman tinggal create saja subdomain. Kemudian subdomainnya adalah yang saya ingin buat adalah app Django alam data. Karena saya belum order app django.com, jadi saya menggunakan domain utama yang alam.k.com. Kemudian saya submit. Setelah sukses, nanti teman-teman tinggal diarahkan untuk mengakses websitenya dengan nama URL appdjango.alamdata.com. Oke, kita tunggu berapa detik. Oke, domain sudah berhasil dibuat. Kita coba akses appdjango.alamdata.com. Oke, domain berhasil dibuat jam 11.08. Oke, terus bagaimana untuk cara menginstal? Setelah teman-teman berhasil menginstal membuat domain baru, teman-teman tinggal kembali ke settingan sebelumnya, yaitu setup Python app. Setelah berhasil mengakses setup Python app, teman-teman melakukan create application, kemudian tunggu berapa menit, kemudian teman-teman tinggal install versi berapa yang kalian mau install. Saya rekomendasi di atas Python 3.10, boleh juga 3.11. Kemudian teman-teman tinggal arahkan, saudara-saudara tinggal arahkan domain yang telah kalian buat.
Sebelumnya kita telah membuat domain baru, yakni bernama AppDjango. Tinggal teman mencari AppDjango. Oke. Boleh dengan nama foldernya atau rootnya itu AppDjango. Teman-teman tinggal create. Ini adalah proses cara menginstal Python di hosting kalian. Tunggu berapa detik. Ketika sudah berhasil, teman-teman akan diarahkan untuk mengakses virtual environment kalian yang telah disediakan. Oke, coba kita akses dan worth it. Semua Python sudah berhasil diinstal di AppDjango kalian. Kemudian kalian sudah diberikan sebuah virtual environment yang teman-teman bisa akses menggunakan putih ataupun menggunakan terminal di hosting kalian. Dan kita paste dan kita sudah berhasil di virtual environment Django. Kita publish dan kita lihat masih kosong, dan mungkin kita akan menginstal Django dan package lainnya. Sekian video instalisasi Python di hosting. Terima kasih.